Baik, hadis selanjutnya nomor 282 dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaina?" Qala an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Saya pernah bertanya, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Ini pertanyaan jeli sekali dari sahabat ini ya. Dan ini kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari hadis ini poinnya. Bagaimana seseorang muslim harusnya menanyakan hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan. Seperti anak, bagaimana memberikan hak orang tuanya. Ya, suami memberikan hak istrinya. Istri memberikan hak suaminya. Atasan memberikan hak kepada bawahannya. Pemimpin kepada masyarakatnya. Masyarakat kepada pemimpinnya. Dan seterusnya. Kita harus bertanya, itu penting. Supaya kita tidak keluar dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala terapkan sebagai hukum. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Saya terjemahkan sekaligus langsung kita masuk ke faedah-faedah yang kita bisa ambil. Sedikit saya berbeda dengan metode sebelumnya ya. Metode sebelumnya biasanya saya bacakan dulu semua baru kita ambil pelajaran-pelajarannya. Tapi untuk kali ini saya coba masuk dengan metode yang berbeda sedikit supaya ada variasi dalam pengajian kita insyaAllah. Jadi ini pertama, sahabat ini Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami ya, atas suaminya. Jadi jangan sampai saya salah nih kata Muawiyah, seakan-akan begitu di rumah. Ada istri saya di rumah ya Rasulullah. Kira-kira apa haknya dia? Ya tentu haknya di sini bukan karena istri tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat Islam ini apa haknya dia? Saya ingin tahu supaya saya berikan dan saya dapat pahala di situ. Ini kejelian Muawiyah radhiyallahu anhu dalam bertanya kepada Nabi SAW. Dan ini bukan hal yang tabu untuk bertanya. Bahkan harus kita mulai bertanya pada hal-hal yang terdekat dengan kita. Terutama masalah hak suami istri. Karena kalau anda dipastikan menjalankan hak, anda ikhlas niat menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah, dan anda berikan hak pasangan anda karena Allah, sampai anda tua pun anda tidak akan pernah jenuh dalam rumah tangga. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menjawab. Beliau mengatakan langsung to the point. Kamu memberinya makan bila kamu makan. Ini pelajaran kedua dari hadis. Makanan, makan. Kasih makan istri. Buat dia kenyang di rumah. Pengen beli cemilan ini, pengen makan itu, pengen makan. Yang penting bukan haram. Selama itu sehat, halal, nikmati. Gitu kan? Kalau seseorang misalnya khawatir istrinya sudah terlalu gemuk, kemudian dia berikan masukan, oke. Tapi akhi, selama antum masih punya kemampuan, wahai saudaraku muslim, laki-laki saya berbicara, kita sesama jenis berbicara sekarang, saya sedang mengajak bicara anda, ya, bagaimana anda menjadi sosok suami yang akhirnya anda pun puas di rumah. Penuhi makanan istri. Jangan biarkan istri kelaparan. Ya. Usahakan anda bekerja mencari nafkah untuk itu. Dan subhanallah Allah sudah berikan fitrah kita laki-laki ya. Saya sendiri rasakan tuh walaupun kita letih cari nafkah ya. Bolak-balik buat program ini, buat program itu. Nagih utang ini, nagih utang itu. Segala macam. Tapi subhanallah begitu pulang ke rumah mungkin bapak-bapak pun yang mengikuti acara kita yang sudah berstatus suami tahu masalah itu. Saya tidak tahu apakah sama, tapi saya rasakan sendiri pada saat saya lihat istri sedang makan, anak-anak sedang makan. Subhanallah, betul-betul tidak ada rasa penyesalan tentang capeknya kita. Malah kita semangat besok mau kerja lagi. Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan rasa suka itu. Kita merasa puas. Anak-anak minum susu, anak-anak pakai baju yang bagus. Dan istri juga begitu, Masya Allah. Ya, itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala membuat kecenderungan laki-laki mencari nafkah. Tentu agak berbeda di sini dengan wanita ya. Ya. Karena wanita cenderung perasaan. Makanya kalau perempuan bekerja itu lebih cenderung banyak menabung. Lebih cenderung perhitungan kalau untuk mengeluarkan duit. Kalau laki-laki berbeda.
Kalau dibalik sekarang wanita yang punya kewajiban memberikan nafkah suaminya, maka akan sangat berbeda. Ya, tidak mungkin dia akan memenuhi segala kebutuhan untuk dia royal sama suaminya. Anda ibu-ibu yang ikut acara ini, saya ingin tanya, selama Anda berumah tangga, berapa kali Anda berikan hadiah suami Anda? Kalau kita balik, bapak-bapak di sini, atau Anda ibu-ibu, ya, sudah berapa kali suami berikan Anda hadiah? Memang sudah begitu kecenderungannya gitu kan. Saya kadang-kadang bicara sama istri saya, perasaan saya baju kos aja belum pernah dibeliin gitu ya. Sambil bercanda saja gitu. Karena saya memang penuhi kebutuhan saya gitu ya. Oh iya nanti saya beliin misal contoh. Tapi kan itu memang kecenderungan laki-laki gitu. Dia memberi. Makanya Allah SWT menyuruh mereka mencari nafkah. Maka berikan makan akhi. Buat istri kita merasa tidak butuh keluar rumah. Mau makan buah-buahan ada, mau makan yang gurih ada, mau makan yang pedas ada, mau makan apa yang halal ada. Ini hak syar'i. Hak syar'i. Anda akan dapat pahala di situ. Dia bisa makan, ada nutrisi masuk, ya, dia bisa minum, kemudian dia beraktivitas, dia sholat, dia apa saja ya. Melakukan aktivitas urus anak, ya. Dia puasa, dia apa saja aktivitasnya. Akhirnya dia makan sahur, dia buka puasa. Semua pahalanya kembali kepada suami pemberi nafkah. Yang ketiga dari hadis adalah, kamu memberinya pakaian bila kamu, tentu di sini sabda Nabi SAW di poin yang kedua tadi, kamu memberikan makan bila kamu makan. Maksudnya apa? Ya apa yang kamu makan. Tentu juga tidak bisa suami memaksakan diri. Kadang-kadang ada suami yang mungkin makannya selalu tidak dipedulikan sama istri. Istri juga di sini harus paham ya. Jangan karena sudah disiapin segala macam oleh suaminya, begitu pulang nggak ada makanan. Ya, saya biasa terima keluhan ikhwah begitu. Dia udah setengah mati banting tulang, pulang ke rumah nggak ada makanan. Mana makanan? Udah habis. Terus dibelikan makanan bungkus di sebelah rumah. Atau makanan sudah dingin. Atau istri sudah tidur, suami nggak ditemani makan. Ini kan juga adab-adabnya harus dijaga gitu ya. Suami sudah siapin makan, harusnya istri juga bisa memberikan yang terbaik buat suaminya. Ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga tadi saya katakan yaitu engkau memberikan pakaian bila kamu berpakaian. Maksudnya sebagaimana kau juga berpakaian. Jadi di sini juga sebagaimana kita berikan istri, kita juga beli buat diri kita. Ada juga begitu istrinya luar biasa pakaiannya banyak dan bagus, suaminya baju kaos saja bisa. Apa salahnya pakai kemeja, baju koko, ada gamis, pakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya, indah sekali rumah tangga itu kalau kita di rumah, kemudian suami istri saling menghibur dengan pakaian yang begini, pakaian yang begitu ya. Itu juga salah satu kenikmatan tersendiri. Ya, pakai pakaian yang pasangan kita suka, pakai minyak wangi yang pasangan kita suka. Kita berpenampilan di rumah berbeda dengan di luar. Ya, keceriaan, kegembiraan, itu kan penting. Jadi kita di situ tujuannya mengejar pahala karena ini hak syar'i. Memberikan pakaian hak syar'i. Jadi itu sudah biasa wanita memberi pakaian-pakaian, cuma yang penting saya ingatkan para muslimah jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Karena Allah SWT mengatakan ya, inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu berlebihan ya, di atas daripada kebutuhan, maka adalah saudaranya syaitan. Gak boleh gitu kan. Kemudian potongan yang keempat, haknya istri di sini, jangan memukul wajah. Ya. Berarti boleh memukul tadi ya. Tapi pukulan di anggota tubuh yang tidak berbahaya. Tadi sudah saya bilang, di tangan menggunakan kayu sek atau jari, atau ada yang sebagian mengatakan di kaki. Yang tidak melukai. Ini pun kalau terjadi pelanggaran agama yang besar. Dinasehati nggak mau tahu, pergi dukun, nggak tutup aurat, melanggar agama, bergaul bebas, tidak sholat, nganturin. Narkotika lah, mabuk-mabukan lah, karaoke, oreko sana sini, karaokean, luar biasa gitu. Jadi amburadul rumah tangga itu. Suami nggak diurus, anak nggak diurus, pelanggaran agama sana sini. Na'udzubillah. Ya. Maka ini
boleh dipukul. Pukulan tapi ghairu mubarrahin, kata Nabi SAW tadi di hadis sebelumnya. Tidak berbekas. Kemudian potongan yang kelima, jangan menjelek-jelekkan. Menjelekkan keluarganya, menjelekkan fisiknya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan. Nah, perempuan itu seperti cermin dalam pepatah dikatakan. Kalau sudah pecah, untuk memperbaikinya, tambal-tambal pun kayaknya masih ada bekas. Karena mereka cenderung terbawa perasaan. Udah ingatkan, selesai. Saya tidak suka begini, jangan begini. Kalau kau langgar begini, akan begini. Dan seterusnya. Selesai. Gitu kan? Jadi nggak usah keluarkan semua kebun binatang, naudzubillah gitu. Tidak ada sopan santunnya sebagian orang gitu. Kata-kata yang luar biasa keluar. Ini potongan yang kelima ya. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan Muawiyah radhiyallahu anhu, potongan kedua adalah memberi makan istri, potongan ketiga memberi pakaian istri, potongan keempat tidak boleh memukul wajah, potongan kelima tidak boleh menjelekkan, potongan keenam dan jangan berpisah ranjang dengannya kecuali di rumah. Hajir itu, ya, boikot di ranjang. Jadi bapak nggak boleh ikutin ibu-ibu. Ibu itu biasa terbawa perasaan sedikit jengkel sama suaminya. Pulangkan saya ke orang tua saya. Jangan Anda juga begitu jengkel sedikit. Saya mau pergi nginap sama ibu saya. Aneh ini. Ini bukan laki-laki namanya. Laki-laki bukan seperti itu. Syariat mengatur Anda. Kalaupun kita hajar, boikot, kita tidak gauli dia sebagai didikan, ya, karena dia selalu melanggar agama, maka tidak boleh dihajar kalau di rumah. Misalnya dia di ranjang, kita pisah ranjang, kita tidur di sofa kah, tidur di kamar sebelah kah, itu boleh. Tapi nggak boleh kita tinggalkan rumah karena keamanan rumah adalah kewajiban kita sebagai laki-laki, gitu kan? Dan di saat itu sangat rentan perempuan ini bisa digoda oleh syaitan untuk melakukan pelanggaran agama, gitu kan? Nah, tetapi di sini wanita tidak boleh terbalik. Karena tidak ada dalam hukum syariat Islam, wahai muslimah. Sekali lagi, wahai muslimah. Tidak ada hukum dalam Islam, Anda boleh menghajar suami. Nggak boleh hajar suami. Hajar suami itu maksudnya memboikot suami. Ngambek sedikit pindah kamar anak sebelah. Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan apa? Istri yang meninggalkan ranjang suaminya, maka dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Diangkat berkah hidupnya. Justru kalau Anda jengkel, Anda apa saja, Anda sedang tidak mood sama suami, perhatikan hadits Nabi. Ikuti syariat Islam, Anda akan aman. Pencipta Anda, Allah lebih paham masalah itu. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Mati masuk surga. Perhatikan bapak wahai muslim. Mati masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Yang kalau dia disakiti. Dia disakiti nih. Atau dia menyakiti. Maka dia akan datang memegang tangan suami sambil mengatakan, aku tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Itu cara terbaik menghadapi laki-laki. Jangan tunjukkan ketidakpedulian. Jangan tunjukkan ngambek, banting pintu, marah, segala macam. Nanti dia akan hadapi Anda seperti laki-laki. Sering saya nasihatin begitu. Anda pecahkan satu piring, dia bisa pecahkan satu rak. Anda banting pintu, dia bisa rubuhkan pintu. Dia bisa lebih kasar daripada Anda. Nah, laki-laki punya sifat pertahanan sangat kuat. Allah sudah siapkan dia untuk di luar. Jihad. Berperang menghadap musuh. Itu luar biasa mempertaruhkan nyawa. Mencari nafkah dari pagi di panas terik matahari sampai malam pulang. Ya. Sebelum pandemi begitu luar biasa. Kalau Anda lihat Jakarta macetnya. Saya berapa kali pulang pengajian. Kadang-kadang keluar pagi pulang malam. Debu segala macam. Gerah. Wah, luar biasa gitu loh. Tantangan-tantangan hidup itu. Belum lagi yang mungkin ada orang kecelakaan. Ada orang diganggu orang lain dan segala macam. Maka Anda harusnya hadapi dia dengan kelemah lembutan. Allah memberikan Anda air mata, ya, suara yang lembut, ya, tangan yang halus. Ya. Ini semua untuk Anda gunakan. Karena kalau Anda menggunakan cara ini, saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho dengan saya. Suaminya biar suaminya yang salah akan mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Baik, selesai, clear pada saat itu. Ngambek, pergi kamar sebelah, kamar anak, kunci. Supaya suaminya nggak datang. Mungkin belum tentu juga suami Anda mau datang. Gitu kan. Belum tentu juga mau datang ke situ. Bahkan lebih bahaya kalau dia tidak beriman kepada Allah. Dia keluar ke karaoke, keluar ke bar, berzina. Na'udzubillah. Hanya karena
kecewa dengan beberapa hal. Nah, komunikasi harus sehat dalam masalah ini. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis selanjutnya 283. Ya, dan kita selesaikan insyaAllah karena tinggal sedikit. Tinggal 3 hadis lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ada footnote nomor 284. Akhlak yang baik adalah memberikan kebaikan, tidak mengganggu dan bermuka manis, kata Imam Nawawi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Anda mau tahu laki-laki ini baik atau tidak bukan dengan melihat penampilannya di depan publik, bukan dengan menjaga wibawahnya, bukan dengan hartanya yang banyak, bukan dengan titel yang banyak, bukan dengan apalah ya yang mungkin biasa dibanggakan oleh laki-laki. Tanya istrinya, suamimu baik enggak? Kalau kapan suami sudah mengatakan, baik sekali. Itu baru namanya suami yang benar. Itu tolak ukur dalam syariat kita. Kita bagi 2 hadis ini. Manfaat pertama adalah, bagaimana Nabi SAW mengatakan, akmal mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Iman ini teman-teman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita punya 6 rukun iman yang sudah masyhur. Gitu kan? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab kita, para rasul, hari kiamat dan juga takdir baik, takdir buruk. Gitu kan? Kalau rukun iman sudah ada, dalam diri kita sudah yakini, maka iman ini akan terus bertambah. Bahkan bisa sampai pada tingkat kesempurnaan sebagaimana dikatakan paling sempurna imannya. Gitu. Kalau Anda terus berada di koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lagi besar godaan, Anda tetap istiqamah sampai Anda meninggal di atas iman dan juga Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita dengan itu tentunya. Di sini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW adalah yang terbaik akhlaknya, karakternya. Jadi kalau orang itu penampilannya luar biasa menandakan dia adalah orang agamis, ya, apalah segala macam. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya mungkin laki-lakinya dengan penampilannya yang luar biasa, dia berjenggot, dia apalah, kalau azan ke masjid, puasa Senin Kamis dan segala macam. Begitu juga perempuan sudah dengan hijab syar'inya, pengajian sana sini nggak berhenti, semuanya dihafal sama dia, jadwal-jadwal, mungkin hafal kitab-kitab. Tetap itu harus betul-betul terrealisasi dalam akhlaknya. Kalau dia tetap kasar, menipu orang, ya, ghibah, gunjing, fitnah, ini semua mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Banyak kita temukan itu. Penampilannya luar biasa. Begitu kita lihat, ini sudah ahli surga. Ternyata penipu. Gitu. Ternyata suka menggibah orang di belakang. Ternyata begini dan begitu. Saya pernah itu hari di Blok M ada seseorang akhwat yang bertanya, kertas dikirim ke depan kan begitu penyampaiannya. Ustaz, bagaimana yang kita temukan sudah majelis ilmu, tapi ternyata banyak akhwat-akhwat kita justru datang dalam majelis untuk menggibah. Baik bicarain gurunya, bicarain temannya, mencari kesalahan jemaah yang lain dan segala macam. Wa na'udzubillah. Berarti imannya tidak ada. Ini cuma kemasan. Dia berpenampilan saja, bukan begitu. Tapi iman yang sebenarnya dalam hati adalah yang membentuk karakter, membentuk akhlak. Ya, membentuk akhlak. Anda bisa ikuti kajian kami di kitab Minhajul Muslim tentang masalah bab akhlak khusus. Itu panjang lebar sudah kita selesaikan sekian pasal tentang masalah itu. Akhlak-akhlak baik dan juga akhlak-akhlak buruk. Dan ini akhlak teman-teman sekalian adalah termasuk ibadah yang sangat besar. Kalau Anda baik ya, seperti Imam Nawawi mengatakan tadi, di antara bentuknya adalah
sering memberikan kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan kepada orang, kemudian juga tidak mengganggu, ya, secara umum apa saja tidak mengganggu orang lain, dan juga bermuka manis, senyum, ramah sama orang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Faedah yang perlu diambil daripada hadis adalah wa khiyarukum linisaihim. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada istrinya. Dari kapan istri mengatakan, suami saya itu luar biasa. Masya Allah. Ya udah, berarti orang itu baik. Biarpun penampilannya dia biasa di tengah-tengah masyarakat. Seperti istrinya di sini. Karena ada orang bawanya di luar rumah luar biasa, di dalam rumah luar biasa amburadul. Ya. Bahkan tidak ada waktu buat istri, tidak memenuhi kebutuhan mereka, segala macam. Hal kasar dan seterusnya. Ya. Suami yang benar itu suami yang kalau dia keluar dari rumah dirindukan oleh istrinya. Kapan nih suami saya datang? Begitu hari suaminya datang luar biasa gembiranya dia. Nah itu suami yang benar. Karena pada saat dia datang ke rumah, dia seperti sebuah cahaya yang terang di waktu gelap. Seperti air yang dingin di saat lagi panas luar biasa gitu. Karena dia datang dengan senyumannya, dengan candaannya, dengan hadiahnya, dengan memenuhi kebutuhan, memecahkan perkara yang sudah dihadapi oleh istri. Dia sudah mumet, tak tahu harus bagaimana. Terus bicara sama suami, dapat jalan keluar. Itu baru luar biasa. Ini ibadah saudara muslim, wahai para suami. Ibadah, berbuat baik pada para istri. Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk hadis ini riwayat Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Nomor 284 dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah SAW faqala zairna nisa'u ala azwajihin farakhasa fi darbihin fa'atafa bi ali Rasulillah SAW nisa'un kathirun yashkuna azwajahun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah wanita. Nabi SAW kasih hukum syar'i, nggak boleh pukul wanita, gitu kan? Tentu di sini kecuali pukulan tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya, pukulan yang mendidik tidak melukai. Karena ada relevansi antara hadis-hadis ini, ya. Maksudnya jangan sampai kalian memukul yang meluar daripada syariat. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW dan berkata, kini para istri telah berani kepada suami-suami mereka. Maka beliau pun memberikan keringanan untuk memukul wanita atau memukul para istri. Akibatnya banyak wanita yang datang mengurumuni keluarga Rasulullah SAW, maksudnya para istri-istri Nabi, untuk mengadukan perihal suami-suami mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekelompok wanita telah mengurumuni keluarga Muhammad, istri-istriku telah datang mengeluh untuk mengadukan suami-suami mereka. Suami-suami yang seperti itu bukanlah orang-orang yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Dengan sanad sahih. Jadi di sini teman-teman sekalian, hal yang kita bisa ambil pelajaran dalam masalah riwayat ini adalah poin yang berhubungan sekali dengan sebelumnya. Bagaimana ya pola atau cara yang dibolehkan dalam syariat untuk memukul istri. Sekali lagi kalau terjadi pelanggaran besar dalam agama, bukan masalah teknis. Telat buat kopi ditonjok ya, atau caci maki hanya karena makanan tidak enak, lupa setrika, baju disetrika, hangus, ya apalah pelanggaran teknis. Wow, sudah seperti terjadi kiamat di rumah. Saya pernah lihat itu ada di antara kerabat kami dulu. Saya sempat silaturahim ke rumah mereka di satu kota di Indonesia ini. Saya sempat kaget gitu. Jadi karena ada mesin cuci baru,
kemudian istrinya hanya salah pakai. Udah seperti kiamat suaminya. Oh, luar biasa kata-kata bodoh, tolol, semua keluar. Naudzubillah. Saya sampai sebagai tamu nggak enak pada saat itu. Hanya karena kesalahan teknis. Akhi, mesin cuci antum bisa beli. Istri itu nggak sembarangan gitu. Ajarkan caranya. Justru kalau ada yang belum diketahui oleh pasangan, kita ajarkan. Ya, jangan main langsung sembarangan. Melanggar hukum agama. Baik. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW melarang untuk memukul hamba-hamba Allah. Maksudnya para wanita di luar daripada koridor syar'i. Jadi kalau sesuai dengan koridor syar'i dibolehkan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, pukulan yang tidak berbekas dan di saat terjadi pelanggaran agama yang besar, gitu kan? Pelajaran kedua, sempat Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, setelah Anda sampaikan sabda Anda itu, jangan pukul para wanita. Tiba-tiba, ya, para wanita jadi berani sama suaminya karena sudah nggak dipukulin lagi, gitu kan? Sebelum ini rupanya kalau ada sedikit pelanggaran maka bisa dipukul, gitu kan? Maka Nabi SAW memberikan keringanan, maka beliau pun memberikan keringanan untuk memukul para istri. Jadi memang dalam syariat boleh, tapi tidak boleh keluar dari koridor syariah. Rupanya para laki-laki ada yang menunggangi itu, lalu kemudian main sembarangan pukul istrinya. Main sembarangan pukul istrinya, ya. Jadi di sini bagaimana terjadi kejadian pada saat itu, Nabi SAW melarang, kemudian Umar bin Khattab ya datang mengeluhkan itu, karena para istrinya jadi malah melawan para suaminya, maka diringankan. Lalu para istri juga, para suami pun balas dendam, tanda kutip di sini. Maksudnya di sini mulai berbuat, ya, memukul mereka. Jadi kan, maka para istri-istri pun mulai datang kepada istri-istri Nabi SAW dan mengeluhkan masalah itu. Suami-suami kami sudah begini. Gitu. Ya. Nah ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil teman-teman sekalian, bagaimana kisah kejadian pada saat itu. Di sini kita ambil pelajarannya adalah bagaimana memang dalam syariat boleh memukul. Karena kalau tidak boleh memukul, tentu Nabi SAW langsung menutup pintu itu. Tapi Nabi SAW memberikan keringanan. Artinya selama dalam koridor syar'i. Tetapi karena ada beberapa sahabat waktu itu ridwanullahi alaihim yang justru melampaui batas, betul-betul apapun pelanggaran bisa main dipukul istrinya, maka datanglah para istri mereka mengeluh kepada istri-istri Nabi SAW dan disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, jadi pelajaran pertamanya adalah boleh mukul tapi sebatas koridor syariat, tidak boleh melampaui hukum syariat Allah SWT. Itu pun dalam keadaan tadi sudah saya bilang terjadi pelanggaran besar dalam agama, bukan teknis-teknis lapangan yang bisa ditolerir gitu. Kemudian pelajaran kedua adalah bagaimana Nabi SAW setelah mendengar keluhan-keluhan para istri-istri ya, muslimin pada saat itu mengeluh kepada istri-istri Nabi tentang pukulan-pukulan para suami mereka, maka Nabi SAW, dan ini menandakan bolehnya memukul tapi di koridor syari ya, beliau mengatakan ya, laisa ulaika bi khiyarikum, yang mukul-mukul itu bukan orang yang baik di antara kalian. Artinya boleh mukul tapi bukan seperti cara kalian itu, berlebih-lebihan gitu. Itu maknanya daripada perkataan ini. Karena Nabi SAW kalau memang tidak boleh, Nabi mengatakan kalau itu mulai sekarang saya larang mukul istri. Enggak. Beliau cuma mengatakan yang melakukan itu maksudnya melampaui batas, maka ya, itu bukan orang yang baik di antara kalian. Baik, ini yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian kita masuk hadis terakhir. Hadis yang terakhir dalam bab kita, bab 34. Wasiat berbuat baik kepada para wanita, itu hadis nomor 285. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kesenangan. Ibadah pun senang, kesenangan. Makan, minum yang halal senang.
Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita saleh. Baik, makna hadis ini luar biasa gitu ya. Pelajaran pertama, anjuran agar setiap laki-laki, anjuran dan dibolehkannya, selain anjuran juga dibolehkan untuk menikmati kesenangan yang Allah halalkan di dunia. Nikmatnya menjadi orang beriman ini teman-teman sekalian. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh biologis, kita boleh bergaul, kita boleh mengumpulkan harta, kita boleh mengejar titel tertinggi, jabatan tertinggi di dunia ini. Semua boleh. Tapi 5 huruf. Halal. H-A-L-A-L. Halal. Dan jauh 5 huruf yang lain. Haram. H-A-R-A-M. Haram. Itu saja kuncinya. Kita punya panduan. Kita punya syariat yang memandu kita. Kita boleh mengejar semua itu, tapi ada syariatnya. Ada hukum yang mengatur itu. Andai saja orang beriman teman-teman di dunia ini tidak bisa menikmati, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa biologis, dan ada syahwat kita untuk itu, maka repot sekali hidup. Tapi di sini Allah SWT berikan kita luar biasa gitu. Ya. Artinya orang beriman sangat nikmat sebenarnya. Di dunia dia dapatkan kesenangan, di akhirat pun dia dapatkan kesenangan. Di akhirat pun dia dapat kesenangan. Karena dengan dia menikmati biologis halalnya, dia nikmati makanan, minuman halal, pakaian halal, nama baik, jabatan, titel akademik, segala macam. Dunia sudah bagus kedudukannya, di akhirat juga pada saat dia meninggal masuk surga. Kan dua-duanya. Inilah fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dunia semua kebaikan, akhirat juga semua kebaikan. Ini yang dimaksudkan dengan dunia itu kesenangan. Maksudnya kesenangan pada koridor yang dihalalkan. Jangan Anda fahami di sini potongan dunia itu adalah kesenangan berarti biar haram juga kita main nikmati, nggak boleh. Ya, itu yang dimaksud di sini. Potongan kedua kata Nabi SAW, dan sebaik-baik kesenangan dunia yang paling baik. Ini pelajaran kedua dari hadis. Kalau kau menikmati dunia, biar rumahmu biasa, biar makananmu apa adanya, biar pakaianmu juga sederhana, biar rumahmu sederhana. Asal kau punya satu, wanita salihah, maka dia sebaik-baik kesenangan. Wanita salihah, wanita yang taat kepada Allah. Tentu secara otomatis taat pada suaminya. Karena Allah menyuruh itu. Kata Nabi SAW, awal yang akan dihisap dari wanita di akhirat adalah sholatnya dan hubungannya sama suaminya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar di bab 35 insya Allah hak suami atas istri. Ya, ini akan lebih banyak terjelaskan ciri wanita solehah itu di bab setelah ini insya Allah. Kita akan bahas di Rabu akan datang dengan izin Allah SWT. Tapi kalau Anda sudah punya di rumah seorang wanita solehah, Anda kalau lagi di rumah dia sibuk, pokoknya dia tidak akan pejamkan mata, dia tidak punya aktivitas lain kecuali Anda. Itu wanita salihah. Dia selalu kejar di setiap apapun kebutuhan suaminya untuk mengejar ridho Tuhannya. Pahala, makanannya, minumannya, segala macam hal. Pokoknya biologisnya semua dia punya buat suaminya. Suami sudah keluar baru di aktivitas yang lain. Ya, itu wanita salihah. Dia juga memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau keluar rumah, Anda tenang sekali karena dia adalah wanita yang amanah. Menjaga kesucian dirinya, kehormatannya, tidak sembarangan bergaul sana sini, tidak ada pelanggaran agama. Bukan hanya karena Anda tidak ada pun menjaga. Dan itu Allah sebutkan ciri wanita mukmin dalam Al-Qur'an tentang masalah itu. Ya. Yang mereka menjaga apa yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Ini ciri wanita saleh dan insya Allah akan panjang lebar kita jelaskan tentang ciri mereka di bab setelahnya insya Allah biidznillah ta'ala. Baik, ini yang kita bahas teman-teman sekalian, semoga bisa diambil manfaat darinya. Baik, kita masuk ke hadis 280 teman-teman sekalian. Nomor 280 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khulukan radiya minha akhar atau qala ghairah. Rawahu Muslim. Mohon maaf, saya akan tambah satu hadis lagi nanti 281, ini 280.
Artinya, janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak suka terhadap salah satu akhlaknya, niscaya dia menyukai akhlak yang lain, atau beliau bersabda yang lainnya. Hari ini teman-teman, yang kita ambil pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW memberikan kaidah supaya rumah tangga itu indah, bagus, romantis, ya, nyaman, ya, apalah semua istilah-istilah yang baik itu. Tentu banyak harus dilakukan, jalankan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, yang benar juga kalau sisi lain memaafkan, yang salah minta maaf, ya. Saling coba membantu agar pasangannya bisa keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi dan seterusnya. Salah satunya adalah yang perlu kita garis bawahi, rumah tangga itu begitu kita sudah selesai akad nikah sampai kita meninggal dunia, proses ta'aruf sedang berjalan. Maka pola fikir, pola hidup, pola makan, apa saja yang sudah biasa dilakukan oleh pasangan kita, gitu kan? Sekarang ini sedang terjadi adaptasi antara kita dengan dia. Tentu idealnya adalah kalau ada orang, dia begitu masuk rumah tangga, memang dia ingin kenal karakter pasangannya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, kemudian dia segera sosialisasikan dalam kehidupan. Ini cepat sekali romantis dalam rumah tangganya. Tapi ada orang tidak memang. Ya. Dia malah sengaja membiarkan berjalan seperti air mengalir, kemudian kalau ada permasalahan ributlah. Tapi akhirnya prosesnya cukup lama. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kalau ada sifat yang sempurna dari pasangan kita, apapun yang dia lakukan yang kita anggap baik, misal seorang suami itu menemukan istrinya masakannya enak, rumahnya bersih, misalnya biologisnya nyaman, ya, apalah patuh dan segala macam, ini dipuji. Ya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang buruk yang dia lakukan, atau mungkin sesuatu perintah yang belum dikerjakan, maka di sini kita luruskan dan ajak dia atau ajarkan dia supaya dia keluar dari permasalahan itu. Ini juga sama terjadi unsur timbal balik pada Anda para istri. Anda usahakan selalu memberikan support dan dukungan dan pujian terhadap kebaikan suami, apa sajalah yang dia berikan. Kita selalu tonjolkan itu. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin ya menurut kita masih negatif dan terjadi pelanggaran agama, Anda rangkul dia supaya bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Dan ini cara yang sangat baik gitu. Jangan begitu kita temukan satu sifat buruk lalu kemudian kita langsung ambil keputusan untuk cerai, kecuali kita sudah luruskan, ingatkan, berulang tidak mau dengar, maka itu berbeda. Kita tidak mungkin habiskan umur kita di situ. Ya. Yang terakhir teman-teman 281, hadisnya dari Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Nabi SAW pada waktu haji wada setelah memuji Allah yang maha tinggi dan menyanjungnya, serta setelah memberi peringatan dan memberi nasihat, beliau SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalika illa an ya'tina bi fahishatin bayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubarrahin fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan fa haqqukum 'alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kata Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Tanda seru. Hendaknya kalian saling berpesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Wahai para laki-laki, perhatikan. Suruh berbuat baik kepada para wanita. Karena mereka adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Kalian tidak mempunyai sesuatu pun dari mereka selain itu. Di situ ada footnote nomor 282, yakni selain mencari kepuasan dari istri, penjagaan dirinya dan harta suaminya, serta pelayanan terhadap suami yang harus istri laksanakan.
Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang memiliki bukti pelanggaran agama. Jika mereka berbuat begitu, jauhi mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka telah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka. Perhatikanlah, kata Nabi SAW, sungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian juga punya hak atau mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar-kamar kalian. Dan tidak boleh mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah-rumah kalian. Perhatikanlah, sedangkan hak mereka atas kalian adalah hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal sandang dan juga pangan mereka. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah bermuamalah suami istri ya. Secara khusus ini lebih ditekankan suami pada istrinya. Potongan pertama dari hadis adalah ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghayra dzalika illa ya'tini fahishatin mubayyinah. Ini potongan pertama, yaitu perhatikan baik-baik kata Nabi SAW, hendaklah kalian saling berpesan untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Karena mereka adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Ya, kalian tidak memiliki satupun dari mereka selain itu. Di sini kita garis bawah adalah sabda Nabi SAW, awanin atau tawanan-tawanan. Kenapa perempuan dikatakan tawanan? Karena di sini ya, dari rumah ayahnya, dia diatur oleh ayahnya kan gitu. Tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh nikah tanpa izin walinya, ya. Penisbatan nama kepada ayahnya, seperti sedang ditawan. Sebenarnya sih ini tanda kutip ya, karena dia sedang terawasi supaya dia tidak salah keluar dari jalur. Itu dia setelah menikah dia pindah ke rumah suaminya, ada peraturan-peraturan. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami, gak boleh lagi mengenal laki-laki lain, ya. Tidak ada poliandri dalam Islam, tidak boleh memiliki 2 orang suami. Dia harus menjaga, melayani suaminya, memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga dia menjaga harta dan anak suaminya, seperti itulah. Semua itu, teman-teman sekalian, adalah wasiat Nabi SAW. Itu makna tawanan. Seakan-akan mereka tertawan di situ. Mereka harus menjalankan itu. Tapi tentu setiap muslimah jangan memahami negatif ya. Ini adalah masalah positif. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keadaan anda. 2 keadaan anda selalu aman. Sini ada walinya, ayahnya, di sini ada suaminya. Gitu. Yang akan selalu melindungi dia, memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Potongan kedua. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil mawaji' illa yatina bifahishin mu'min, kecuali mereka melakukan perbuatan keji. Kalau mereka melakukan itu maka boikotlah mereka di ranjang dan wadribuhunna darban ghaira mubarrahin. Dan juga pukul mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Nah, ini potongan yang kedua dari hadis. Kalau mereka berbuat keji, perbuatan keji maksudnya dosa, maksiat kepada Allah SWT. Terutama dosa besar kayak zina ya. Dosa besar ini terutama ditekankan masalah zina di sini, perbuatan keji. Karena Allah SWT menggambarkan tentang zina, innahu kana fahisha. Karena dia adalah perbuatan keji. Ya. Jika mereka berbuat itu, berhubungan gelap sama laki-laki lain, apa segala macam, maka jauhi mereka di tempat tidur. Tunjukkan kamu sedang marah dengan dia. Tetap juga dilakukan, pukullah mereka dengan pukulan tidak melukai. Jadi ini adab dalam bermuamalah dengan istri. Kalau tadi sebelumnya kita sebutkan surah Nisa di hadis sebelumnya, itu tahapannya adalah diingatkan dulu, kalau mereka tidak mau baru kemudian diboikot, diranjang. Kalau mereka tidak mau baru kemudian dipukul ya. Tapi dalam hadis ini langsung dimasukkan dalam masalah diboikot, diranjang. Sebagian ulama mengatakan boleh seseorang laki-laki melihat kondisi dan keadaan. Kalau dia sudah sering ingatkan istrinya, ya, tapi tetap saja misalnya dia melakukan perbuatan tersebut, maka dia pindah ke tahap langsung memboikotnya. Ya, di sini kalau Anda bertanya, memang
apa pengaruhnya ya secara kejiwaan memboikot istri di ranjang? Ada perbedaan di sini dari sisi dominasi yang saya bilang karakter. Kalau laki-laki, kapan dia ingin biologis misalnya, kemudian istrinya lagi sakit, lagi nggak mood ya misalnya, kemudian dia lihat itu terjadi, maka dia selalu dominasi akal. Ya sudah, kalau gitu nanti aja. Nggak ada sebuah beban di perasaan dia, merasa tercoreng. Nggak, biasa saja. Udah, istrinya tidur, ya sudah dia tidur juga gitu. Tapi kalau wanita berbeda. Yang mereka dominasi perasaan, kalau mereka tidak disentuh jadi tanda tanya bagi mereka. Akan kemana-mana pikirannya. Makanya dimasukkan dalam bentuk hukuman bagi wanita yang nusyuz adalah boikot. Tidak diajak ngomong, nggak juga digauli. Terutama masalah gaulan. Tidak dicumbuin, nggak segala macam. Ya. Cuma bagi laki-laki perlu digarisbawahi ada hadits Nabi SAW yang berbunyi, dan janganlah kalian memboikot istri kalian, menghajarnya, hajar ya, pakai hajar, bukan dihajar, dipukul sampai berdarah, bukan dihajar, hajar itu diboikot, ya, di-stopkan dulu sementara fasilitas biologis, romantis dan segala macam. Kata Nabi SAW, kalau kalian menghajar istri kalian maka jangan kalian hajar kecuali di rumah. Jadi nggak boleh laki-laki misalnya karena istrinya begitu lalu kemudian dia sengaja keluar rumah, dia pulang ke rumah ibunya dan segala macam, enggak. Bukan begitu. Tetap di rumah. Walaupun dia tidur misalnya beda ranjang, dia tidur di sofa, dia tidur di kamar sebelah, nggak ada masalah. Dan ini tidak boleh terjadi pada Anda ibu ya. Garis bawahi pakai kalimat ini. Kami berbagi ini supaya Anda faham bagaimana menghadapi karakter laki-laki. Tidak boleh seorang wanita menghajar suaminya. Tak bisa. Kalau Anda boikot suami, misalnya lagi ngambek, Anda pindah ke kamar sebelah, ini bahaya. Karena laki-laki itu dominan akal. Akal itu masalah solusi. Kalau dia tidak beriman sama Allah, dia langsung keluar, selesai. Pergi hotel sama perempuan gak benar, atau pergi ke diskotik, atau ke bar, ke karaoke, dan seterusnya. Kalau orang beriman pun, ya udah, dia sudah mulai jalan pikirannya ke perceraian, mengganti wanita lain, dan seterusnya. Ini hati-hati. Yang ada adalah justru hadis Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan pegang tangan suaminya di malam hari dan dia akan mengatakan, saya nggak bisa tutup mata saya sebelum kau ridho. Bukan malah dia hajar suaminya, bukan malah dia menjauh, tapi dia malah mendekat, dia malah merangkul suaminya. Dan pada saat Anda mengatakan, kalau saya ada salah maafin saya, maka yang ada, kami ini laki-laki akan langsung, karena kami yang dominan akal, akan mengatakan tidak, saya yang salah. Karena kita melihat justru wanita ini ingin dilindungi, ya, dan dia bukan frontal melawan atau apa gitu, karena laki-laki ini disiapkan oleh Allah SWT, sifat defense-nya, pertahanan itu kuat sekali. Karena kami ini memang diciptakan oleh Allah SWT untuk mencari nafkah di luar, sholat jenazah, jihad, apalah ya, mencari nafkah dan seterusnya. Itu kan luar biasa gitu ya. Di luar, dengan panasnya matahari, dengan hujan, dengan segala macam, dengan suka duka di lapangan. Sehingga protek dia itu sangat kuat. Kalau dia diserang, maka dia akan menangkis ataupun dia balik menyerang. Allah sudah memberikan Anda wahai muslimah solusi dalam masalah itu. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan tidak mungkin salah. Karena yang berbicara adalah as-sadiqul amin. Orang yang paling jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan wanita ahli surga. Kalau kau mau selamat hai wanita di surga nanti. Di akhirat masuk surga. Di dunia kau juga bisa rangkul suamimu. Ya. Kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Dia disakiti atau dia menyakiti. Dia akan datang dan memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya nggak bisa mendiamkan mata sampai kau ridho dengan saya. Jadi beda antara metode laki-laki dan perempuan. Jadi mereka diboikot dan juga dipukul kalau mereka tidak mau. Dan itu ya dikatakan darbatun ghaira mubarrahin. Pukulan yang tidak boleh berbekas.
Potongan ketiga teman-teman dari hadis adalah jika mereka taat kepada kalian maka jangan kalian mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka. Fa inna ta'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah patuh maka jangan pernah kalian sengaja mencari-cari permasalahan. Gak boleh kita sengaja cari permasalahan. Tapi memang ini subhanallah sudah menjadi sifat umumnya laki-laki ya. Laki-laki itu dia dominan akal dari saya bilang masalah solusi. Jadi kalau dia ribut sama istrinya, kemudian ternyata dia temukan ya sudah baikan selesai maka dia akan coba membuka lembaran baru. Begitu laki-laki. Mereka kadang-kadang pertengkaran ibu sama suami yang sudah 1 tahun, 2 tahun yang lalu, itu udah nggak dikenang sama dia. Walaupun ibu ingatkan, yang mana ya, udah lupa dia. Beda dengan ibu kadang-kadang masih ada sedikit dominan perasaan, jadi ada sedikit tanda dendam di sini. Dan ini harus dihilangkan ya. Bukan hal yang positif gitu. Jadi dia simpan semua ya kenangan dengan suaminya yang buruk, lalu dia tampilkan dengan niat setiap saat ada masalah dia akan tampilkan ini buktinya dan ini buktinya. Sehingga keromantisan yang harus ada dalam rumah tangga itu jadi rusak semua gara-gara itu. Ya. Jadi kalau sudah tidak ada masalah maka sudah selesai clear tutup. Buka lembaran baru kita lupakan yang lalu kita jalan ke depannya. Potongan yang keempat dari hadis adalah sabda Nabi SAW, perhatikanlah sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri kalian dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Lalu disebutkanlah hak ya, kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar-kamar kalian. Ini bahasa kiasan, maksudnya selingkuh ya. Memasukkan laki-laki lain ke ranjangnya. Ya, seperti itu. Dan tidak boleh mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah-rumah kalian. Tidak boleh terima tamu sembarangan. Walaupun kerabatnya. Walaupun orang tuanya si istri harus izin dengan suaminya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya. Dan potongan yang terakhir kita ambil. Yang kelima dari hadis adalah perhatikanlah sedangkan hak mereka atas kalian adalah hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal sandang dan pangan mereka. Makanan, minuman, pakaian, puasin istri. Itu bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menekankan sekali laki-laki di 2 hal itu. Nafkah yang isinya adalah makanan, minuman, pakaian, transportasi, tempat tinggal, semampu dia berikan semua. Kulkas penuh, selalu tidak kekurangan, pakaian juga selalu ada saja, walaupun ada promo mobil ini silakan kasih saja. Dan juga biologis. Ya. Maka 2 hal ini, kalau setiap laki-laki memilikinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan istrinya patuh pada dia. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nggak usah ada perhitungan dalam masalah ini. Kecuali kalau iman dasarnya sudah melampaui batas atau berlebihan. Allahu a'lam.